Hi guys, welcome back to my channel Angela English Course. Let's master the world. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini Miss Krisan akan menjelaskan bagaimana caranya kalau kita mau cerita pengalaman. Bisa dalam bentuk writing atau mau bercerita langsung, lisan begitu ya. Nah, nanti ada contoh juga tentang recount text. Oke, jadi silahkan tonton videonya sampai akhir supaya bisa memahami secara lengkap tentang apa sih recount text itu dan bagaimana cara kita mempraktekkannya. Oke, are you ready guys? Let's get started. Oke, kita mulai dari definisi. Apa sih yang dimaksud dengan recount text itu? What is a recount text? Well, a recount text adalah teks yang menceritakan suatu kegiatan yang telah terjadi di masa lalu atau juga pengalaman. Begitu ya. Jadi, recount text ini berisi pengalaman orang. Jadi kita bisa kalau kita ingin menceritakan pengalaman, berarti nanti kita akan menggunakan jenis recount text ini. Ya, bercerita secara lisan atau speaking atau bisa juga writing. Ya, berarti kita membuat sebuah recount text. Ya, atau juga nanti ketika kita memahami suatu bacaan yang isinya pengalaman ini isinya ya, berarti jenis bacaan itu adalah recount. Oke, jadi teman-teman bisa memahami ya, recount text itu yang seperti apa. Ya. Nah, kita lanjutkan dengan text structure. Seperti apakah struktur teks dari recount? Ya. Yang pertama adalah orientation. Ya, orientation ini adalah pendahuluan atau perkenalan. Nah, apa yang diceritakan dalam pendahuluan ini? Secara singkat, teman-teman menjelaskan siapa yang akan diceritakan dalam teks tersebut atau siapa yang akan diceritakan dalam pengalaman. Bisa si orang itu menceritakan dia sendiri atau orang itu menceritakan pengalaman orang lain, bisa juga. Ya, kemudian tempat terjadinya atau tempat pengalaman itu ya didapatkan. Kemudian waktunya kapan? Secara singkat dijelaskan dalam paragraf pendahuluan. Next adalah series of events atau events, serangkaian peristiwa ya yang terjadi atau pengalaman itu diceritakan dalam urutan. Ya, maka harus urut. Misalnya kalau liburan ke Bali, hari pertama ke lokasi A, hari kedua ke lokasi B. Nah, diceritakan secara urut. Oke, dan events ini bisa juga terdiri dari lebih dari satu paragraf jika memang ceritanya panjang. Tapi jika ceritanya hanya pendek ya, cukup satu paragraf. Begitu ya. Yang selanjutnya adalah reorientation. Reorientation ini merupakan penutup dari cerita. Bisa berupa kesimpulan, bisa berupa feeling, perasaan si orang yang mengalami kejadian tersebut, atau yang mempunyai pengalaman itu. Ya, misalnya setelah dari Bali aku merasa senang. Atau malah sebaliknya, aku merasa tidak senang karena kecapean, dan sebagainya. Oke. Kita lanjutkan dengan language features. Language features atau ciri kebahasaan dari recount text. Ya. Nah, yang pertama adalah simple past tense. Simple past tense. Jadi simple past tense adalah salah satu pola kalimat yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lampau. Ya, atau kegiatan yang sudah terjadi. Begitu ya. Nah, secara singkat, polanya kita menggunakan verb kedua. Atau kalau kita menggunakan to be-nya adalah was atau were. Ya, nanti kita akan lihat dalam contoh kalimatnya ya. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan conjunctions. Meskipun nanti di setiap kalimat tidak selalu ada conjunctions ya, tetapi ada beberapa yang digunakan yang menunjukkan bahwa series of events-nya itu berurutan. Nah, kata penghubung yang digunakan atau conjunctions yang digunakan adalah before, kemudian after, atau then ya.
Nah, conjunctions ini menunjukkan urutan. Setelah ini, kemudian ini. Sebelum aku melakukan ini dulu yang saya lakukan. Nah, seperti itu ya. Nah, karena recount text ini menggunakan simple past dan verb yang digunakan dalam simple past adalah verb kedua, maka Miss Kirsan akan memberikan beberapa verb ya yang nanti bisa kita gunakan untuk recount text ya. Hanya beberapa verbs karena tidak mungkin semua verbs akan diberikan di sini ya, pasti akan banyak sekali. Nah, sebagai gambaran, yang namanya verbs atau kata kerja itu ada dua jenis, irregular verbs dan regular verbs. Kita mulai dari yang irregular verbs dulu ya. Irregular verbs adalah kata kerja tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Karena perubahannya macam-macam. Perubahannya tidak teratur, begitu ya. Nah, Miss Kirsan hanya akan memberikan sampai verb kedua dulu ya, supaya kita fokus di simple past-nya, fokus di recount text-nya. Oke. Nah, get, got. Get, got. Artinya adalah mendapat. Tapi bisa juga jika kita tambahkan kata up, get up menjadi bangun ya, got up. Next, have, had. Have, had. Artinya adalah mempunyai. Mempunyai, tapi tidak selalu have ini artinya mempunyai ya, sangat tergantung dari kalimatnya. Misalnya kalau Miss Kirsan mengatakan I have breakfast, maka artinya menjadi aku sarapan gitu aja ya. Jadi tidak usah diartikan mempunyai atau arti yang lain. Oke, next, take, took. Take, took. Mengambil. Ya, tapi kalau Miss Kirsan tambahkan take a bath menjadi mandi ya, took a bath. Oke, next. Go, went. Go, went. Pasti sudah banyak yang tahu ya. Pergi. Oke. Meet, met. Meet, met. Bertemu. See, saw. See, saw. Melihat. Buy, bought. Buy, bought. Membeli. Do, did. Do, did. Melakukan, bisa mengerjakan juga bisa. Sleep, slept. Sleep, slept. Tidur ya. Tell, told. Tell, told. Memberitahu atau menceritakan juga bisa. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh dari irregular verbs, kata kerja tidak teratur. Dari verb 1 ke verb 2 berubah. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh dari regular verbs. Regular verbs adalah kata kerja teratur. Teratur karena perubahannya hanya ditambah ed saja. Kita lihat contoh yang pertama. Visit, visited. Visit, visited. Mengunjungi. Clean, cleaned. Clean, cleaned. Ya, e-nya tidak dibaca ya. Jadi bukan cleaned, bukan begitu ya, tapi cleaned. Cleaned. Dari N langsung letupan D ya. Jadi kalau yang regular verbs ini karena berakhirannya ed ya, maka seperti ada letupan di belakang. Visited, cleaned. Begitu ya. Kita lanjutkan. Watch, watched. Watch, watched. Ya, bukan watched, tapi dari CH langsung ke D. Oke. Kemudian next, help, helped. Help, helped. Bukan helped ya, tapi helped. Dari P langsung ke D bunyinya ya.
Next, play, played, play, played, bermain. Satu lagi, listen, listened, listen, listened. Ya, jadi ini T-nya tidak dibaca juga ya, bukan listen, tapi listen. Bukan juga listened ya, E-nya nggak dibaca ya. Listened. Oke, ini hanya beberapa contoh dari verbs ya. Nah, sekarang Miss Kristen akan berikan example, contoh dari recount text supaya kita mempunyai gambaran seperti apakah recount text itu. Ya, oke. Kita akan menggunakan verbs yang tadi sudah Miss Kristen berikan sebelumnya ya, supaya bisa kita praktekkan langsung. Yesterday, I got up late. I did everything in a hurry. It was my first day in junior high school. Oke, yesterday. Kemarin berarti kejadiannya sudah berlalu. Pelakunya adalah I. Tokoh yang diceritakan di sini adalah si penulis itu sendiri, the writer, ya. I got up late. Bangun terlambat. Oke, I did everything in a hurry. Did adalah verb kedua dari do. Oke, it was. Nah, di sini kita menggunakan to be, was. Ya, jika tidak menggunakan kata kerja, kita bisa menggunakan to be. Harus lampau ya, berbentuk lampau yaitu was atau were. Tapi karena it, maka was. Karena subjeknya it, kita menggunakan to be, was. Oke. Next. I woke up at 6 a.m. Then I took a bath and had breakfast. Next, I went to school by bike. I met my neighbors on my way to school, but I didn't greet them because I didn't want to be late for school. I arrived at school at 7:05. I saw my teacher was inside my class, and I was afraid he would be angry at me. After that, he looked at me and smiled. He told me to come to the class. Since it was my first day of school, so he didn't punish me. Oke, ya. Nanti kalau ini ceritanya panjang, maka kita bisa jadikan beberapa paragraf, tidak hanya satu paragraf. Next, paragraf ketiga. I felt so relieved. I promised to myself not to wake up late again. Nah, sekarang kita akan bahas elemen-elemennya. Yang pertama adalah orientation atau perkenalan tadi ya, paragraf pendahuluan. Oke. Tokohnya adalah I, the writer, penulis itu sendiri. Kemudian waktunya yesterday, ya, my first day in junior high school. Ya. Oke. Next, events. Series of events, ya, diceritakan secara berurutan. Oke. Next, reorientation atau penutup dari cerita, bisa berupa feeling. I felt so relieved, merasa lega, terlambat tapi gurunya tidak marah karena hari pertama ke sekolah, begitu ya. Kemudian I promised to myself, kesimpulan. Oke, dari pengalaman itu aku bisa mengambil kesimpulan apa. Begitu ya. Well, thank you for watching. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga like. Kalau memang kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan supaya lebih banyak dari kita yang bisa berbahasa Inggris. Jika ada pertanyaan atau saran atau kritik atau request materi, ingin Miss Kristen menjelaskan materi apa, silahkan bisa tulis pesan di akun Instagramnya di akun Instagramnya Angela English Course. Silahkan tulis di sana, nanti akan Miss Kristen balas ya, di follow ya akun Instagramnya Angela English Course. Okay, thank you for watching and see you on my next videos guys. Sukses buat semua ya.